Jawa Tengah, saudara, jadi salah satu provinsi kunci pendulang suara dalam Pilpres. Meski dikenal sebagai kandang banteng, dua bakal capres penantang Ganjar Pranowo, yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, belakangan makin intens bersafari di wilayah Jawa Tengah. Lalu seberapa besar pengaruh Jawa Tengah dalam peta Pilpres dan bagaimana peluang Prabowo dan juga Anies mengusik dominasi Ganjar di kandang banteng di Jawa Tengah? Sore hari ini kita akan bahas bersama dengan Ketua DPP PDIP Nusirwan Suyono, ada juga juru bicara pemenangan Prabowo Subianto Wihadi Wianto dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Sore Bapak-bapak. Selamat sore. Saya mau ke Partai Gerindra dulu nih. Jadi Pak Wihadi, Partai Gerindra ini sudah siap merebut suara di kandang banteng, kandangnya PDIP? Kita tidak melihat itu sesuatu hal yang harus merebut atau bagaimana, tetapi bahwa pemilihan presiden ini kan pemilihan untuk seluruh Indonesia. Dan melihat kalau kita di Jawa Tengah yang dikatakan sebagai kandang banteng, itu pun karena Pak Prabowo datang ke sana karena memang banyak sekali pendukung-pendukung baru Pak Prabowo yang di sana, yang berupa relawan-relawan yang terbentuk di sana. Dan mungkin kita seperti tahu bahwa relawan daripada Gibran, relawan Pak Jokowi, sebagian juga sudah ada yang ke Pak Prabowo, dan itu adalah di Jawa Tengah, dan juga kemarin relawan daripada rekan kita Budiman Sujatmiko. Jadi ini adalah memang adanya memang dari masyarakat Jawa Tengah yang memang mendukung Pak Prabowo, dan yang sekarang ini memang sudah terlihat, dan memang ini adalah sesuatu hal yang kita lihat sering terjadi. Jadi bisa dikatakan ini menjadi juga unjuk kekuatan bahwa bisa loh di kandang banteng ternyata tadi ya terpecah-pecah gitu, bisa juga ada yang merebut suaranya untuk ke Pak Prabowo. Ya, saya kira semuanya ini dilihat daripada kinerja Pak Prabowo juga. Kenapa ada juga yang mungkin melihat bahwa kinerja Pak Prabowo, terus kemudian juga bagaimana track record Pak Prabowo pada saat menjadi menteri Pak Jokowi, dan kemudian mereka bersimpati kepada Pak Prabowo dan mendukung Pak Prabowo, dan ini semuanya bisa terjadi di seluruh Indonesia. Dan saya kira di Indonesia ini tidak ada yang kita katakan bahwa segmen itu selamanya ada, tapi kan kita ini bicara Indonesia. Jadi saya kira apa yang terjadi ini kan bukan fenomena yang mesti harus dikait-kaitkan dengan kedaerahan, tetapi kita berbicara Indonesia di sini. Dan ini Pak Prabowo sebagai menteri itu juga menteri daripada kabinet Pak Jokowi yang dari Indonesia, begitu kan, bukan daerah gitu. Jadi saya kira ini sudah sangat kelihatan bahwa pendukung Pak Prabowo itu bisa siapa saja dan dari mana saja. Saya kira sudah terlihat. Masuk dari Jawa Tengah sendiri gitu ya. Kalau gitu berarti artinya ini juga bisa dimaknai, makanya PDIP mulai was-was gitu Pak Irwan. Makanya hari ini mau diadakan apel, katanya juga ada 4 penjaga nih, layaknya seperti permainan sepak bola nih. Ada yang digorong-gorong, ada yang di depan. Ini nanya ke siapa ini? Pak Irwan, Pak Nusirwan. Ya kalau dianggap apa tadi istilahnya was-was, kan pertandingan pemilu itu enggak kali ini saja ya Mbak, Bapak Ibu sekalian, angka-angka itu sudah sangat dihafali, dinamikanya juga sangat diikuti dari 2-3 kali pemilu yang lalu. Jadi sebetulnya karakter itu sudah sangat dikuasai betul oleh seluruh pihak, berbagai pihak. Bagaimana Jawa Tengah, bagaimana Jawa Timur, bagaimana Jawa Barat, dan daerah-daerah Indonesia yang lain. Bisa saja di dalam dinamika setiap waktu pemilu, dari waktu ke waktu bisa saja terjadi situasi atau katakanlah perkembangan dinamika politik, tapi itu sebetulnya tidak akan terlalu jauh kalau kita ikuti. Mudah-mudahan nanti Mas Burhan bisa menjelaskan dari sisi angka bagaimana kondisi dari
Nggak usah jauh-jauh dari 2014, 2019, kemudian. Tapi kan kalau yang di tahun ini sampai katanya tadi meminjam kata-kata Pak Bambang Wuryanto sampai ada berbagai lini begitu, ada digorong-gorong di depan, kemudian Ya, ada tambahan juga pasukan. Itu betul apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, dan itu bukan kita lakukan pada kali ini saja. Jadi sebetulnya adalah penegasan bahwa kami memiliki beberapa jalur lini dan tingkatan untuk menjaga wilayah, dan itu tidak hanya di Jawa Tengah saja, Jawa Timur, dan juga sama kalau pembahasan kali ini berkaitan dengan Jawa Tengah, tapi Jawa Barat sama DKI yang tadi disebut merupakan sesuatu wilayah yang sudah diidentikan dengan calon tertentu. Ya coba nanti kita lihat di 2024 apakah benar bahwa situasinya akan tetap demikian. Sama dengan pembahasan sore ini, mencoba kan boleh-boleh saja masuk, tapi tentu karakter dan kemudian situasi kewilayahannya tentu masing-masing sudah sangat menguasai. Harap hati-hati saja yang sudah memiliki blocking di daerah tertentu, nanti mungkin bisa metode yang dilakukan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu itu Mas Bambang Pacul bisa dilakukan untuk daerah yang lain, tidak hanya untuk Jawa Tengah saja. Oke, Mas Burhan, sebenarnya itu di Jawa Tengah kenapa sih bisa dibilang seksi begitu? Sampai ke Pak Prabowo turun, Bu Mega juga, Mas Anies juga bahkan yakin. Apa sebenarnya yang dibaca dari Jawa Tengah ini? Sebenarnya kalau dari sisi populasi, Jawa Timur dan Jawa Barat jauh lebih besar suaranya ketimbang Jawa Tengah. Kemudian dari sisi seberapa menentukan Jawa Tengah dibanding Jawa Timur lebih menentukan. Karena selain populasi pemilihnya lebih besar, Jawa Timur itu tidak ada dominasi partai atau calon presiden tertentu. Jadi Ohio-nya Indonesia itu Jawa Timur. Nah, Jawa Tengah itu menjadi seksi, itu karena pertama jumlah pemilihnya terbesar ketiga ya, setelah dua provinsi yang tadi saya sebut. Tetapi yang paling krusial adalah ini simbol kandang banteng. Jadi kalau misalnya simbol kandang banteng itu bisa digerus, tentu akan memudahkan buat calon rival Mas Ganjar untuk memenangkan di tempat lain. Karena mungkin menurut saya ya, karena simbol kandang banteng itu effortnya juga jauh lebih berat. Jadi kalau kita lihat nih ya, survei kami terakhir, itu Mas Ganjar masih dapat 67%, Pak Prabowo dapat 21%, nah Mas Anies yang agak tertinggal ya, single digit, hanya 8%. Jadi Pak Prabowo dapat 21% ini pun itu sudah ngos-ngosan kan. Nah menurut saya jauh lebih mudah sebenarnya buat Pak Prabowo untuk melipat gandakan dominasi di basis-basis lama seperti Jawa Barat, Banten, Sumatera ketimbang. Jadi artinya bisa dibilang bahwa Jawa Tengah ini tetap kandang banteng, kemungkinan besar begitu ya, tidak bisa kemudian beralih ke baca pres lainnya atau ke parpol lainnya. Iya, karena Jawa Tengah punya gubernur yang maju sebagai capres secara langsung. Nah ini kan berbeda dengan Jawa Timur, gubernurnya itu tidak masuk dalam top 3 kandidat. Jadi ada elemen kedaerahan yang membuat ya Mas Ganjar itu cukup dominan. Meskipun Pak Prabowo aslinya Jawa Tengah loh ya, orang Banyumasan. Tetapi kan nggak banyak orang yang tahu juga bahwa Pak Prabowo punya darah Banyumas. Oke kalau gitu. Terima kasih ulasannya Mas Budiman, terima kasih juga ulasannya Pak Wihadi, dan terima kasih juga Mas Nusirwan. Sehat selalu Bapak-Bapak. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya.